Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pionir semuanya. Salam petir, jedar-jeder, jedar-jeder, duar. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Saya doakan semoga sehat selalu, lancar usahanya, lancar urusannya, dan dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Amin. Aminkan dulu ya. Oke para pionir ya, pada video kali ini saya ingin membahas ya. Baru saja tadi pagi saya mengupload video tentang banyaknya para pionir ya yang ngiler ya, yang jelalatan, yang ngiler, gampang tergoda, gampang tersesat dan terjerumus ya, dengan info-info yang memang menurut saya kurang tepat ya. Karena apa ya, sudah biasa gitu ya, sudah biasa dari dulu itu naik turunnya sama. Ketika P-Network banyak beritanya, santernya, ada progresnya akan menuju open mainnet, itu pasti koin pin itu banyak dicari gitu ya. Koin kalian itu banyak dicari dan iming-imingnya harganya tinggi. Bahkan banyak sudah ya di Indonesia ini sudah banyak PT-PT ya yang siap menjembatani ya, membantu mencairkan Anda koin Anda di harga GCV lah, membantu ya menerima barter dengan rumah, dengan mobil, ini itu. Nah, siapa yang nggak melayang para pionir pikirannya kalau sudah diiming-imingi seperti itu? Dan akhirnya kejadian, bos. Kejadiannya dia ini aslinya setelah saya membuat video, ada yang japri ke saya menceritakan bahwa dia baru saja tertipu 200 koin. Wow, 200 koin, bos. Lumayan itu ya, bukan jumlah yang sedikit ya. Tertipunya bagaimana ya? Jadi ya seperti biasalah ya, namanya juga orang ya, kalau ada butuhnya, kalau ada ya butuh duit lagi BU lah ya, apapun yang bisa dijual ya dijual gitu ya. Nah kebetulan dia memilih untuk menjual koin Pi, namun nahasnya ya dia malah kena tipu. Nah kenapa dia kok bisa kena tipu? Nah ini prosesnya itu banyak banget ya, modusnya itu banyak banget ya. Dia bukan klik link, dia bukan klik iklan atau apa, namun ya diberitahu lah ya sama temennya bahwa ini vendor dari Turki, amanah ya. Bahkan vendor ini juga ada keturunan Nabi. Wah sampai bawa-bawa begitu ya. Ya si teman saya ini ya, member pionir ini ya, percaya-percaya aja. Nanti setelah ini kita langsung lihat ya di chat WA-nya, kita baca sedikit-sedikit dan kita korek-korek ya. Di mana ya? Makanya itu ya. Kalau koin kalian sudah migrasi di wallet, sudah wis anteng. Jangan tergoda dengan hal yang menggiurkan. Karena apa? Yang nawarin ya, yang ngiming-ngimingi dia juga butuh duit gitu ya. Dan menurut dia koin Anda itu bernilai, bisa jadi cuan. Jadi kenapa Anda yang butuh duit ya harus keluar duit? Ya harus hilang koinnya. Ya malah boncos, bos. Nah, yuk kita lihat ya. Simak chat WA-nya ya. Oke. Nah ini ya para pionir, bisa kita lihat inilah isi chat di mana member pionir ini kena tertipu 200 koin ya. Bayangin 200 koin ya. Nih jadi ceritanya begini ya. Saya ada dikenalkan teman saya sendiri sama vendor orang Pakistan yang katanya sangat amanah dan keturunan Nabi. Waduh. Ya karena ini dari teman saya percaya aja karena dikenalkan sama teman sendiri. Jadi untuk pembuktian pertama saya coba kecil dulu lah 10 koin. Nah, aslinya pionir ini sudah mengetahui ya banyaknya penipuan-penipuan ya, banyaknya modus-modus ya yang bisa menyebabkan kita tertipu. Artinya dia itu sudah hati-hati ya. Namun ya namanya juga lagi butuh duit kan ya. Dicoba dulu tuh 10 koin. Nah, singkat cerita 10 koin ini cair kan ya, dibayar dengan 6 USDT. Sebenarnya vendor ini itu enggak mengiming-iming dengan harga tinggi, bos. Masih wajar lah, masih masuk akal. Nah kalau yang kelihatan modus itu kan ngiming-iming 1 pi saya berani beli 30.000, 1 pi bisa 100.000 berapa. Nah itu sudah fix lah ya, nggak ada yang mau itu ya, maksudnya jarang lah ya. Kalau ada yang mau nawar segitu ajak COD aja, lebih jelas kan ya. Tapi kalau udah kayak begini, nah ini bagaimana nih lihat ya. Dan memang benar kan, benar 10 koin sukses kan. Nah dibayar.
Nah selanjutnya, nah ini karena pencairan pertama sukses dan karena memang ini vendor yang dikenalkan langsung sama teman saya sendiri dan katanya ini vendor keturunan Nabi. Nah di situ dengan polosnya saya percaya aja sama dia, ditambah pengen dapat harga lebih tinggi. Nah dari vendor-vendor yang biasa ditawarkan. Nah begitu ya. Nah jadi penawarannya di situ 1 sampai dengan 49 koin harganya 0,50. Berarti ya sekitar 7 ribuan ya. 0,5. 50 sampai 99. Ini harganya masih ini kok, masih masuk akal ya. Dia 200 sampai 500 koin harganya di 1,2 dolar. Ya sekitar 15.000 ke atas lah ya. Nah, kalau 1.000 koin tambah 42.000 dihargainya. Ya. Nah, ini sistemnya menarik nih ya. Pada saat awal kenalan itu dia menawarkan 100 koin itu di harga 1 dolar. Tapi karena masih tahap kenalan, jadi saya coba 10 koin dulu dan memang sukses. Tapi besoknya saya mau cairin 100 koin yang katanya per dolar itu satu koinnya 1 dolar, turun drastis jadi 0,6 saja. Mungkin karena dia mikir sudah berhasil membuat saya percaya karena transaksi pertama itu sukses. Jadi dengan PD-nya dia menawarkan minimal 200 koin ke atas jika mau harga di 1,2 dolar. Lalu saya transfer lah 200 koin. Nah ini pinter ya memang ya. Jadi dia itu terkecoh ya. Aslinya ini orang ini udah tahu ya. Udah hati-hati tapi ya gimana lagi ya kan. Nah itu loh ya. Chat-chatnya juga ya pakai ini ya. Habib baca ini lah ya. Pakai bahasa Inggris bos ya. Setelah di TF 200 koin jawaban dia mulai lama dan pada akhirnya dia minta lagi tuh ya 300 koin karena admin dia baru akan memproses jika transaksi 500 koin. Nah diporotin koin Anda ya. Si vendor ini yang ngaku-ngaku Habib ini mengatakan bahwa admin hanya akan memproses kalau jumlah transaksinya 500 koin. Jelas dong diminta 300 koin. Saya tanya jika syaratnya memang harus minimal 500 koin, lalu kenapa nggak bilang dari awal sebelum saya TF 200 koin. Nah itu pinter itu ya, pinter beneran ya. Jadi dia nggak balas ya. Besoknya dia japri lagi, jika nggak mau TF 300 koin maka TF 200 koin aja, sedangkan yang 100 koinnya dia yang nalangin agar bisa cukup. Waduh, dah lah. Nah, intinya modusnya sama bos ya, intinya modusnya aja sama ya. Jadi modus para penipu itu sama semua. Jika udah kita TF koin yang pertama maka dia akan minta koin tambahan lagi agar proses bisa dilakukan. Nah begitu ya. Jadi itulah bukti nyata ya, itulah bukti nyata di mana ya ketika ada info open mainnet itu otomatis harga pi akan melambung tinggi ya. Jadi menurut saya udahlah jangan mata jelalatan gitu ya. Nah begitulah ya urut-urutannya hilangnya 200 koin. Bayangin lumayan 200 koin ya. 200 koin kalau harga GCV itu waduh, udah gak kebayang ya kan. Aduh bagaimana nih menurut Pak Pionir ya. Makanya itu bosku saya membuat konten dengan kata-kata pedas seperti yang sudah ya tujuannya seperti ini gitu loh kan. Kasihan Anda nambang udah lama-lama akhirnya kena tipu juga, akhirnya merugi juga ya. Udah kita mah butuh duit ya, aset yang sudah kita tambang ya yang harapannya akan bisa dicairkan malah kejeglong kan ya. Udah butuh duit, kena apa hilang 200 koin. Itu kalau diduitin berapa itu ya. Jangankan kali harga GCV deh ya, satu koin 7.000 aja udah lumayan itu bos. Aduh gimana ini. Apalagi ini para pionir yang sudah ngikut-ngikut di PT ini itu ya, keluar uang. Aduh sangat disayangkan ya. Padahal kalau memang open mainnet kalian itu bisa langsung mencairkan sendiri gitu loh. Ngapain kita harus pakai PT ya. Masa saat open mainnet nih ya, saat open mainnet terus core team atau si Nicholas nggak masang harga pastinya, pasti dong dia dihargain. Masa harganya terserah PT itu ya kan. Wah harganya kok cuma 500.000 satu koin. Saya kan janjinya bisa mencairkan 1 koin miliaran, 1 M, ini itu. Ah ya sudah, saya akan mencair. Aduh, gimana itu bos? Ya, jadi terserah kalian lah ya. Terserah, yang jelas
Kalau memang kalian ya mau jual koin, ya ajak COD aja lah ya. Tapi biasanya ya sekarang penipu itu udah pintar gitu ya, nggak ngiming-ngimingi harga tinggi, harga murah pun diembat sama dia, dan kadang kita malah percaya gitu ya. Oke, terima kasih.